sebagainya. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Pastor Daniel Hendrata dan Ibu Debbie, buat para penatua, Om, Tante, Pak Hengki, Ibu. Ini kesempatan yang luar biasa saya bisa ada di tempat ini dan saya diberikan satu tugas menyampaikan dengan tema berbuah pada musimnya. Nah, kalau kita bicara setiap kita ini dulu benihnya ini dari dunia. Setuju ya? Halo? Benih kita itu dari dunia, saudara. Yang terkontaminasi dengan semua hal-hal yang buruk yang ada di dunia ini. Tapi kemudian karena kemurahan Tuhan, dia ganti benih kita dengan benih ilahi. Saya sangat percaya bahwa setiap benih itu punya potensi yang namanya biotik. Menjadi serupa dengan induknya, saudara. Jadi kalau kita menanam pohon durian, jangan pernah berharap nanti saudara menuai buah yang lain. Saudara tanam benih durian, saudara pasti akan menuai buah durian, saudara. Ya, wow. Begitu ngomong durian sudah banyak yang telan ludah, saudara. Ya, karena durian ini salah satu buah favorit saya. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mesti mengerti bahwa benih kita ini sudah benih yang benar-benar baru di dalam Tuhan. Ada sebuah cerita yang menarik kalau kita melihat di dalam Markus 11. Di sana firman Tuhan katakan Tuhan Yesus itu pernah berjalan, waktu dia berjalan dari Betania, saudara, dan kemudian dia melihat pohon ara. Waktu dia melihat pohon ara ini daunnya lebat, saudara. Karena Tuhan Yesus sedang berjalan dan dia kehausan, siang di sana sangat terik sekali. Dia merasa lapar dan merasa haus. Melihat sebuah pohon ara, natural, dia langsung mendekati pohon itu dan melihat, berharap dibalik daripada daun yang lebat itu ada buah ara. Dia mencari dan terus mencari, tapi tidak ditemukan sebutir pun buah daripada pohon ara. Yang menarik dari cerita ini adalah dikatakan di dalam Markus 11 ayat 13, bahwa pada waktu itu belum musim buah ara. Jadi pohon ini gak punya salah sebenarnya. Ya, waktu Tuhan Yesus datang ke situ, dia cari buah ara, pohon ini memang gak berbuah. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata begini, mulai saat ini tidak ada seorang pun lagi yang akan makan buah daripada pohonmu. Dengan kata lain, keesokan harinya saudara, waktu murid-murid dengar apa yang Tuhan Yesus ucapkan, waktu mereka balik ke tempat itu, mereka melihat satu fenomena yang luar biasa. Pohon yang kemarin didatangi oleh Tuhan Yesus ini menjadi layu, kering, dan mati, saudara. Apa makna daripada cerita ini? Ini maknanya adalah sesuatu yang sangat dalam buat kita. Sekali lagi saya katakan itu belum musim buah ara. Tapi kenapa Tuhan Yesus harus memaksa pohon itu untuk berbuah? Perlu kita mengerti bahwa pohon itu salah satu ciri daripada pohon ara itu, saya percaya Tuhan Yesus sangat mengerti tentang pohon dan segala sesuatu. Kenapa dia mengerti? Karena dia yang ciptakan segala sesuatu. Amin. Saya percaya Allah kita creator, amin. Dia yang ciptakan segala sesuatu dan dia tahu bahwa pohon ini sudah waktunya seharusnya sudah punya kapasitas untuk dia bisa berbuah. Walaupun itu bukan musimnya. Daunnya sudah mulai tumbuh, mulai banyak, saudara. Seharusnya dengan tanda-tanda seperti itu, pohon ini walaupun bukan musimnya, seharusnya dia berbuah. Saya di rumah yang baru, saya ada tanam pohon ara. Ya. Yang unik, pohon ara saya ini lebih kecil daripada pohon ara di rumah, di villa Pastor Timotius Arifin. Pohon saya lebih kecil, tapi buahnya lebih lebat. Ya, rahasianya berdoa. Dan berpuasa, ya. Oke. Nah, kemudian saya kirim foto ini ke Pak Arifin. Karena waktu saya ke Bali, ke vilanya beliau, saya lihat pohon aranya lebih besar, tapi nggak ada satu buah pun. Saya pikir waktu itu saya mau kutuk pohon ara itu, tapi saya takut. Kenapa? Karena punya gembala senior saya, saudara. Ya, kalau mati beneran saya diminta ganti rugi, repot. Ya, cuman saya katakan kembali kepada cerita tadi, ini penting untuk kita mengerti. Seringkali kita ini sudah banyak dengar firman Tuhan, kita sudah kenal firman Tuhan, kita bergaul dengan firman Tuhan, bahkan banyak hal dari kehidupan kita diinspirasi daripada firman Tuhan. Tetapi tidak berarti bahwa kita sudah benar-benar berbuah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Banyak orang hari-hari ini mengejar buah, mengejar keberhasilan. Apa sih arti keberhasilan di dalam Tuhan? Cuman satu, berbuah sesuai dengan potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan setiap kita. Amin. Pohon durian jangan pengen jadi pohon rambutan deh. Amin.
Ya, coba lihat kiri kanan saudara, pohon apa? Ya, kalau rambutnya agak spike begini berarti mungkin keturunan durian, saudara. Ya, kalau rambutnya udah habis tuh mungkin pohon semangka, saudara. Ya, oke. Nah, mari kita buka ayat di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini satu hal yang luar biasa, ya. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan, tunggu dulu, ia akan apa? Seperti pohon. Kata ini akan kita temukan di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua. Orang yang merenungkan firman Tuhan, orang yang berharap bersandar kepada Tuhan digambarkan seperti pohon. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kita hadir hari ini, saudara dan saya seperti pohon. Oke? Nah, firman Tuhan berkata begini, seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya sangat senang sekali dengan kata tidak berhenti menghasilkan buah. Ini gambaran kedewasaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukti seseorang itu beriman adalah berbuah. Setuju? Kalau orang berkata dia beriman artinya hidupnya dikontrol oleh firman Tuhan. Hidupnya dipenuhi oleh firman Tuhan. Dan apa saja yang dia kerjakan dan dia lakukan. Karena firman Tuhan berkata begini, iman itu timbul itu dari pendengaran oleh firman Tuhan. Dan itu dikerjakan di dalam bentuk sebuah perbuatan nyata. Banyak orang berpikir dia mengerti saja firman Tuhan itu cukup. Dan itu dikatakan faith. Enggak. Kita dikatakan orang beriman waktu kita menghidupi firman Tuhan itu. Sehingga firman itu menjadi sebuah kenyataan hidup buat kita. Kita alami sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sana dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon. Pohon ini luar biasa. Setiap pohon itu akar-akarnya selalu mencari sumber makanan buat dia. Tapi yang paling utama dari sebuah benih atau sebuah pohon adalah dia bertemu dengan sumber air. Saya cerita sedikit tentang Lombok, ya. Lombok tanggal 29 Juli itu gempa, saudara. Ya, gempa dengan skala 6,8 skala Richter. Saya ingat waktu itu pagi jam 6.45 kami keluarin mobil mau pergi gereja. Gempa, saudara. Cuman gempanya itu asik. Kenapa? Horizontal. Ya. Goyang kiri, goyang kanan kayak tadi kan? Ya. Tinggallah di dalam dia, ya kan? Kalau kita di sini asik goyangnya, saudara. Kalau di sana goyang beneran, saudara. Ya, 6.45 gempa, beberapa detik, saudara. Kemudian kami masuk ruang ibadah. Jam 7 mulai ibadah, jam 7.10 saudara kira-kira waktu kami lagi praise and worship. Kami ada di hall utama di lantai 2, saudara. Tiba-tiba gempa. Ada lampu gantung itu sampai berputar, saudara. Cukup besar. Semua berdiri, ya. Semua lihat saya. Saya berdiri paling depan. Worship leader lihat saya terus gitu, saudara. Ya. Dia cuma mau minta kode gini. Kabur nggak nih bos? Gitu ya. Kabur nggak nih? Kita mau lari nggak? Karena gempanya besar. Serius. Jadi saya cuma bilang sama dia, keep on worship. Tetap menyembah Tuhan. Beberapa dia akan berdiri, Pak Gemala. Mereka biasa deretan di belakang saya berkata begini, gempa nih? Iya, saya tahu ini gempa. Gak usah cerita lagi nih, saya ngerasain juga gempa. Cuman saya bilang kita tetap menyembah Tuhan. Sementara kita ibadah, itu kita ngalamin seperti kejadian di loteng Yerusalem. Ya agak sedikit lebay. Ya, sementara gempa kami muji, tapi saya melihat satu hal begini, saya perhatikan teman-teman semua. Mungkin karena mereka takut juga, saudara ya. Jadi nyembahnya sungguh-sungguh. Manggil Tuhannya lebih kenceng, saudara ya. Tapi saya bisa feel the presence of the Lord. Saya bisa rasakan hadirat Tuhan luar biasa. Ibadah kedua, gempa lagi, saudara. Tanggal 29 tuh gempa, saudara. Nah, epicenter gempanya itu ada di Lombok Timur. Pada waktu yang bersamaan, saudara, kerusakan terjadi. Rumah-rumah rubuh, rontok, ya. Dan kemudian pipa-pipa air yang sudah dipasang oleh pemerintah, PDAM itu, karena gempa, hancur, saudara. Bahkan kami di kota saja, waktu itu gempa pertama, hari kedua itu air sudah off, saudara.
Dan kalaupun ada air kita buka itu sudah kayak minum cappuccino. Warnanya coklat. Saudara mau pilih mau mandi air cappuccino, atau saudara nggak mandi sama sekali. Ya, nah itu singkat cerita. Nah, saya gambarkan saudara, waktu kami langsung hari pertama tanggal 30 kami turun langsung, karena kami gereja buka posko. Yang pertama kami bawa adalah air. Kenapa? Karena air itu, sudahlah, kita nggak bisa hidup tanpa air. Oke? Orang bisa puasa, makanan mungkin masih bisa bertahan selama beberapa hari. Tapi kalau tanpa air saudara, itu menderita luar biasa. Hari pertama setelah kejadian itu kami bawa sekian ratus dus saudara. Pakai truk kami naik ke daerah bencana. Apa yang terjadi? Sepanjang jalan tuh orang-orang minta air. Mereka nggak punya air, mereka perlu minum. Nah, kenapa saya cerita ini cuma intermezzo? Untuk menggambarkan bahwa air itu sesuatu yang sangat penting. Firman Tuhan berkata begini, orang yang mengandalkan Tuhan saudara, itu seperti pohon yang ditanam di tepi air. Tersuplai dengan baik kebutuhan dasar daripada dia. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Karena seringkali kalau saya katakan mengandalkan Tuhan ini bicara tentang sikap sesuatu keadaan yang konstan, yang terus menerus. Bukan mengandalkan Tuhan waktu kita kepepet aja saudara. Karena kalau kita bilang orang Kristen itu paling jago, kepepet saudara. Kalau kepepet saudara, berdoanya lebih kencang. Betul? Tapi begitu kita dijawab, doa kita dijawab, dan kemudian kita masuk di dalam satu zona yang namanya comfort zone saudara. Berapa banyak yang kemudian tidak lagi hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus mengerti kalau kita di dalam hidup kita ada benih ilahi, maka destiny kita adalah menghasilkan buah-buah kerajaan. Buah-buah yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang mengerti katakan amin. Saya sebagai seorang bisnismen masih aktif dan juga sebagai seorang gembala oleh karena kasih karunia Tuhan. Saya belajar untuk memahami bahwa yang kita kejar dalam dunia ini bukan apa yang kita mau. Tapi apa yang Tuhan mau. Untuk membangun satu kesadaran yang seperti ini saudara, supaya kita bisa be fruitful, kita bisa menghasilkan buah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu saya butuh waktu yang panjang. Saya pernah mengalami 7 tahun mengalami bankrupt saudara, habis total, tidak punya apa-apa. Hutang yang harus dibayar itu melampaui semua aset yang kami punya. Dengan kata lain orang di Lombok berkata begini, tidak mungkin bisa bangkit, nggak mungkin bisa pulih. Saya nggak bisa cerita terlalu panjang, cuman saya katakan sebelum bangkrut itu saudara, Tuhan sudah bicara audible 3 kali sama saya. Tuhan bilang aku akan ambil semua, ya, tapi aku akan selamatkan kedua orang tuamu. Ini very long story. Saya lahir dari keluarga Chinese. Papa saya itu adalah salah satu tokoh orang Chinese yang ada di Mataram. Beliau juga adalah orang yang sangat kuat dengan keyakinan. Bahkan sampai dengan hari ini foto beliau itu dengan para pengurus itu masih ada di salah satu tempat pemujaan yang ada di Lombok, saudara. Dengan kata lain nggak mungkin bertobat. Gak mungkin bisa bertobat. Cuman waktu saya berdoa selama 4,5 tahun kira-kira supaya Tuhan memberikan anugerah keselamatan buat papa dan mama saya saudara. Caranya Tuhan unik. Kenapa? Karena kalau seseorang itu ada sesuatu yang diandalkan, sulit bagi dia untuk tunduk kepada Tuhan. Halo? Setuju ya? Makanya kadang-kadang memang harus dibentuk, dihabiskan sesuatu yang menjadi idol buat kita. Sesuatu yang kita andalkan saudara, sampai kita nggak ada tempat bersandar selain daripada Kristus sendiri. Singkat cerita saudara, Tuhan bicara sama saya, aku akan ambil ini semua, tapi orang tuamu aku akan selamatkan. Wow, I'm so happy, saya luar biasa. Tapi masalahnya adalah saudara, bangkrut itu dalam hitungan bulan. Satu bisnis yang baik, yang stable, tiba-tiba seperti belalang pelahap, pengerip, pelompat pindahan itu masuk saudara. Itu nggak mungkin secara teori. Tapi sekali lagi saya bilang, kalau yang buat Tuhan, kalau Tuhan yang bekerja di dalamnya itu, yang nggak mungkin pasti jadi mungkin. Amin. Nah, kemudian setelah lewat 7 tahun itu saudara, saya susah banget. Susah sekali saudara. Bahkan waktu saya menyelesaikan proyek yang ada di salah satu kota saudara, itu saya sampai 2 minggu, 3 minggu itu nggak pernah sentuh yang namanya makanan. Cuman minum apa saudara? Minum air keran. Lebih langsing daripada sekarang saudara. Sekarang ini langsingnya terpaksa saudara. Ya kelihatan begitu ya. Thank you. Nah, singkat cerita saya bilang, nah inilah Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini seringkali ada hal-hal yang harus kita lepaskan. Supaya kita bisa belajar mengandalkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang mengandalkan Tuhan, katakan amin. Ya, mungkin di satu waktu saudara mengalami pemulihan, saudara mengalami apapun, tetap mengerti bahwa semua ini bukan karena kita, semua ini karena Tuhan. Amin. 7 tahun masa itu lewat saudara, dan saya tahu saya dipersiapkan untuk mengembalakan itu lewat proses itu 7 tahun itu saudara. Karena sebelumnya saya merasa saya pintar, saya merasa saya hebat. Karena waktu di sekolah selalu saya mendapatkan peringkat.
Saya selalu jadi pemimpin dan sebagainya, saudara. Dan waktu itu keadaan ekonomi keluarga kami sebelum bankrupt itu sangat baik. Apa yang saya inginkan saya bisa dapatkan. Apalagi saya anak laki-laki cuma satu. Biasanya kan prince kan, pangeran, saudara. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat kembali, kita ditaruh seperti sebuah pohon di tepi aliran air, di tepi air. Tapi tugas daripada pohon itu nggak cukup sampai di situ. Dia harus bekerja. Dia harus merambatkan akar-akarnya sampai ke tepi batang air itu, saudara. Dan dikatakan di sana, kalau itu kita lakukan dan kita kerjakan, ada janji Tuhan buat kita, panas seterik apapun, itu nggak akan pengaruh buat kita. Amin. Hari-hari ini kalau kita bicara, saya ngomong dengan para bisnismen yang ada khususnya di kota kami di Mataram, saudara. Kondisi ekonomi pasca gempa ini boleh dikatakan sangat tidak menjanjikan. Bisnis pariwisata drop. Bisnis yang lain semua drop. Boleh dikatakan stuck. Beberapa orang ngomong sama saya, Pak, saya habis. Saya bilang begini, kalau kamu ngomong kamu habis, saya mau tanya, sisa siapa sekarang di dalam hidup kamu? Kalau semuanya habis, tapi masih tersisa imanmu kepada Tuhan, saya katakan, akan ada pengharapan yang luar biasa buat kita. Amin. Panas terik semua orang alami. Semua seluruh Indonesia ngalamin masalah dengan ekonomi. Cuman buat saya gini, ekonomi itu bukan masalah yang serius buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bisa pulihkan kita kapan saja. Amin. 1 detik pun dia bisa pulihkan kita. Tapi kita mesti mengerti grand plan atau master plan daripada Tuhan buat kita. Nah, sekali lagi saya katakan begini Bapak Ibu Saudara, daunnya juga nggak akan layu. Dan yang luar biasa di sana dikatakan juga kalau kita baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan mau setiap kita, saudara, apa saja yang Bapak Ibu Saudara kerjakan itu dibuat berhasil. Berhasil bukan menurut manusia, berhasil bukan menurut saudara, tapi berhasil di mata Tuhan. Ini levelnya jauh di atas keberhasilan. Saya lihat hari-hari ini, banyak anak-anak Tuhan mereka mengejar mimpi mereka. Dream chaser. Mereka kejar mimpi mereka, begini, pengen begini. Sama dengan saya dulu, saudara. Walaupun saya sudah kenal Tuhan, saya sudah di persekutuan doa, saya ada di jemaat di salah satu gereja, saudara. Tapi my dream adalah my dream. Mimpi saya adalah saya ingin menjadi seorang yang hebat, seorang yang kaya, seorang yang berpengaruh dan sebagainya. Tapi di satu titik Tuhan ajarkan saya bahwa segala sesuatu tidak akan bisa terjadi tanpa perkenanan dan penyertaan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di dalam Wahyu 22 ayat 1 sampai 2, tolong ditampilkan. Kita melihat lagi ayat ini. Wahyu 22, oke, kita baca ya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan apa? Kristal. Dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Ayat 2 baca dengan suara keras. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah berapa kali? 2 kali. Berapa? 12 kali, saudara. Di dalam setahun ya, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun-daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tadi sepakat bahwa kita ini pohon kehidupan, amin. Life tree. Dan dikatakan di sini, kita ini diairi dari air dari sungai Allah. Air bicara tentang firman, amin. Kalau kita mengairi kehidupan kita dengan firman Allah, Bapak Ibu Saudara, ini yang akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Pohon ini dikatakan dalam setiap bulan dia berbuah sekali. Saya lagi tanam pohon lengkeng, saudara. Saya tunggu dia udah mulai ada bunganya sejak 2,5 bulan yang lalu. Ini teman yang berikan saya pohon itu, dia berkata begini. Saya bilang, wih, udah luar biasa. Tunggu ya. Tunggu 2 bulan lagi baru kamu bisa makan buah yang masak. Saya bilang lama banget. Kalau bisa saya pingin makan sekarang buah ini. Ya, saya kalau setiap kali ngelihat pohon itu saya cuma bilang dalam nama Yesus, cepetan dong berbuah. Pingin makan buah dari pohon yang ditanam sendiri, saudara. Nah, saya berkata begini. Tadi confirm apa yang dikatakan firman Tuhan buat setiap kita. Setuju ya? Dia berbuah tanpa mengenal musim. Kapanpun Tuhan Yesus datang. Kalau saya ibaratkan kita sekarang di dalam Tuhan dengan prinsip kebenaran ini. Kapanpun Tuhan Yesus datang dalam kehidupan kita, kita nggak pernah takut nggak berbuah. Selalu ada buah yang dihasilkan. Bukankah itu yang Tuhan mau cari dalam kehidupan kita? Dan dikatakan di sini luar biasa, pohon kehidupan ini bukan hanya buahnya, daunnya pun bisa menjadi obat yang luar biasa. Dunia sekarang sedang sakit, saudara. Dunia lagi problem.
Siapa yang harus jawab masalah yang ada di dunia ini? Anak-anak Tuhan, saudara dan saya. Amin. Waktu gempa di Mataram, saudara, kami turun ke lapangan. Mereka banyak yang berkata begini, malah bukan dari pemerintah atau dari yayasan manapun, malah gereja yang turun lebih dulu. Kita pengen belajar untuk jadi berkat. Amin. Loh, orang bertanya begini, apakah kamu enggak ngalamin gempa? Kita ngalamin. Rumah jemaat juga ada yang bermasalah, ada yang roboh juga ada, saudara. Tapi masalahnya adalah kita melihat, ada bagian yang mengurusi di dalam, ada bagian yang mengurusi di luar. Kami punya 9 diaken, saya bagi tugas, saudara. Ada yang saya tempatkan menteri dalam negeri dan ada menteri luar negeri. Menteri dalam negeri ini saya katakan tugas dia dengan timnya adalah ngurusi semua kebutuhan jemaat di dalam diakonia. Gak boleh ada yang kekurangan. Tim yang satu lagi saya sebut menteri luar negeri. Apa yang tugas dia adalah nolong orang-orang khususnya ada di sekitar komplek gereja. Kenapa? Karena kita tahu destiny kita. Kita diberkati untuk jadi berkat. Amin. Kita mau jadi pohon kehidupan buat dunia ini, saudara. Kita harus berfungsi seperti itu. Kalau kita bicara tentang season, kita bicara tentang musim, saudara. Ada 3. Ya, yang pertama adalah yang disebut, kita bicara tentang waktu, ada yang namanya waktu kronos. Waktu yang bisa kita hitung. Jam, hari, bulan, tahun, dan seterusnya, saudara. Ini waktu manusia yang kita hadapi. Nah, waktu manusia inilah yang saya katakan seperti tadi dikatakan buat pohon itu belum waktunya dia berbuah. Tuhan Yesus datang, tidak menemukan buah. Buat orang-orang yang baca ini normal harusnya. Setuju ya? Kecuali dikatakan waktunya pohon ini harus berbuah, kemudian Tuhan Yesus datang dia nggak berbuah. Ini problem. Berarti pohon ini tidak berfungsi dengan benar. Kronos, saudara, waktu manusia. Banyak kita berpikir begini, ya belum waktunya lah saya jadi berkat buat orang lain. Kenapa? Karena saya juga belum cukup menerima berkat. Saya katakan setiap orang percaya begitu kita buka hati kita buat Tuhan Yesus. Saudara dan saya adalah orang yang paling kaya di dunia ini. Halo? Percaya? Coba lihat kiri kananmu dan kasih tahu dia, kamu orang paling kaya di dunia. Saya nggak bicara harta loh ya, saya nggak bicara harta. Tapi saya bicara begini, tentang pribadi yang bisa menciptakan segala sesuatu itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Jadi kita nggak perlu minder menghadapi apapun. Kenapa? Karena sumbernya ada dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Yes, kita semua orang-orang yang spesial. Nah, kemudian ada waktu yang kedua namanya aion. Aion ini bicara tentang waktunya Tuhan. Waktu yang kekal, alfa dan omega, saudara. Di dalam waktu aion ini, saudara, kita melihat itu semua ada di dalam kontrolnya Tuhan, termasuk waktu kronos. Yang luar biasa ada waktu yang ketiga, namanya kairos. Katakan kairos. Kairos ini adalah begini, waktu manusia, secara teori mestinya mungkin dia belum waktunya berbuah. Tapi karena ada intervensi Tuhan di dalam waktu kronosnya manusia, maka muncul satu hal yang namanya kesempatan. Setiap pengusaha, kalau ada pengusaha di sini, kita paling suka dengar kata kesempatan. Ada peluang. Kalau saudara mau bangun suatu bisnis, nggak ada peluang untuk menghasilkan keuntungan. Nothing. Betul? Tapi kita katakan ada kesempatan, ada peluang. Ada satu hal yang menjanjikan di balik ini semua. Itu bicara tentang kairosnya Tuhan. Masalahnya adalah waktu kairosnya Tuhan ini waktu yang terbatas. Kalau kita nggak siap waktu kairos itu datang, saudara, waktu itu akan berlalu begitu saja. Dan ternyata ada orang-orang tertentu yang mereka mengerti tentang kemurahan Tuhan, waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan mereka respon, mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik, kemudian boom, tiba-tiba mereka berhasil. Dan padahal kita juga tahu kesempatan itu datang buat kita. Tapi kenapa kita nggak berhasil? Karena kita nggak ngerti kairosnya Tuhan. Karena kita juga nggak mempersiapkan diri dengan baik. Lombok ini sedang berkembang oleh karena kasih karunia Tuhan. Pariwisata ada satu tempat namanya Kute. Kute ini Pak Presiden Jokowi aja udah 3 kali 4 kali datang. Dibangun satu kawasan ekonomi khusus. Pantainya luar biasa. Datang ke Lombok ya? Amin, amin ya. Datang ke Lombok kuliner, datang ke Lombok. Ini ada ponakan saya nih, James ya. Nah, saya bilang kalau lihat Lombok, kena makanannya, minum airnya, saudara pasti pingin balik. Oke, ya, kembali saya katakan di sini, saudara. Nah, kita lihat di sini, kairos, kesempatan, dan kemudian dikatakan waktu kasih karunia. Waktu Allah masuk di dalam kehidupan setiap kita, yang nggak mungkin jadi mungkin. Pintu yang tertutup terbuka buat kita, amin.
Saya berkata kepada beberapa orang pengusaha, anak-anak muda yang kami bina, saudara, datang. Karena kebanyakan mereka itu bukan dari Lombok. Mereka ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung, ada yang dari Medan, dan sebagainya. Ya, mereka bangun usaha mereka di Lombok. Kejadian gempa kemarin menghancurkan semua strata title. Semua tempat yang ada boleh dikatakan habis. Semua bisnis boleh dikatakan harus merangkak, harus direstrukturisasi, saudara. Dan mereka bilang begini, Pak, yang tadi saya katakan saya habis. Saya mau pulang. Saya mau kembali ke daerah asal saya. Saya bilang doa dulu. Bukan karena gereja perlu Anda, enggak. Tapi saya bilang begini, jangan pernah berjalan dengan apa yang kamu alami saat ini. Kamu perlu tuntunan Tuhan. Amin. Jangan salah tempat. Justru saya katakan, keadaan Lombok seperti ini, justru kesempatan itu luar biasa. Kami pernah mengalami riots tahun 2000, kerusuhan 17 Januari tahun 2000, saudara. Ngalamin hal-hal yang luar biasa. Tapi setelah itu saudara, saya melihat ada kesempatan-kesempatan di dalam dunia bisnis yang kemudian muncul. Kenapa? Karena orang-orang dari luar yang mereka bisnis di kota kami, begitu menghadapi itu mereka langsung lari. Dan waktu mereka lari, mereka meninggalkan peluang bisnis yang banyak. Saya bilang sama anak-anak gereja, hey, tangkap itu, ambil itu, kerjakan itu. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Mereka berhasil. Mereka kerjakan. Inilah yang saya katakan, waktu kairosnya Tuhan. Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita waktu pohon itu, pohon ara itu berdaun lebat dengan catatan harusnya ada buah di dalamnya, tapi dia nggak berbuah, walaupun itu bukan musimnya, saudara. Mestinya kita tangkap dengan baik. Kita harus belajar untuk mengerti God's calling dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita nggak tangkap ini, saudara, sayang, karena kita akan hidup menurut apa yang kita inginkan. Kita belajar, kalau kita bicara tentang berbuah pada musimnya, kita belajar pada satu pribadi, namanya Yusuf. Siapakah Yusuf ini? Yusuf anak daripada Papa Yakub. Papa Yakub ini adalah cikal bakal Israel, betul? Israel itu baru ada waktu Yakub, karena Tuhan bilang, namamu Israel, bukan lagi penipu. Oke? Prince of God, pangerannya Allah, kesayangannya Allah. Lahirlah dari Yakub keturunan yang bernama Yusuf. Yusuf lahir dari keluarga yang saya katakan cukup crowded. Kenapa crowded? Karena Yakub ini ternyata juga cukup suka beristri. Istrinya ada 4, termasuk mamanya Yusuf. Betul ya? Dan kemudian punya saudara berapa? 12 plus 1 saudara perempuan. Anak-anak itu lahir 12 itu dari ibu yang berbeda-beda. Kita bisa tahu. Anak yang lahir dari ibu, dari keturunan yang sama aja suka berantem. Apalagi ini laki-laki. Makanya kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Yusuf ini dipersiapkan Tuhan luar biasa. Waktu dia masih remaja, Tuhan sudah berikan mimpi buat dia. Tuhan sudah memberikan satu arahan yang jelas. Tuhan mau dia seperti apa. Tuhan mau dia berbuat sesuatu. Bukan kehendak dia, tapi kehendak Tuhan. Sehingga semua skenario hidup daripada Yusuf ini dirubah. Tapi kita melihat bahwa Yusuf ini memang selain dikasih oleh ayahnya, dia punya karakter yang baik. Awalnya mungkin digambarkan, ya dia disayang oleh ayahnya, mendapatkan keistimewaan. Semua saudara yang lain tidak dibuatkan jubah yang mahal, jubah yang mewah seperti seorang pangeran. Dia dibuatkan jubah. Tentunya saudara-saudara yang lain menjadi jealous, menjadi iri kan? Nggak nyaman. Kenapa ayah yang mereka harapkan juga mengasihi mereka, kok cuman fokusnya kepada anak yang bernama Yusuf? Singkat cerita kemudian Yusuf mulai masuk hal-hal yang menyulitkan buat dia. Dia mulai masuk musim demi musim dalam hidupnya dia. Apa yang terjadi dalam hidup Yusuf? Kita melihat saudara, kalau bicara tentang reason atau alasan untuk dia bisa menjadi kecewa, dia menjadi pahit, menjadi terluka, dia punya banyak sekali alasan. Betul ya? Dari semua saudara dia nggak ada yang dapat mimpi loh. Tuhan ngomong sama dia lewat mimpi. Kamu akan jadi pemimpin. Bayangin, bulan, semua bintang akan tunduk kepada dia. Masalahnya adalah dia salah. Dia cerita kepada saudara-saudaranya yang memang sudah benci dan iri sama dia. Marah saudara-saudaranya. Bahkan dia hampir dibunuh. Oleh karena kemurahan Tuhan aja. Makanya saya katakan begini Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan punya rencana dalam hidup saudara, jangan takut. Amin. Halo, bayangin 11 orang lawan 1 orang. Secara teori saya katakan begini, Yusuf itu masih muda banget. Saudara-saudaranya bisa bunuh dia waktu itu. Betul? Bisa. Tapi masalahnya begini,
Nggak ada satu orang pun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Makanya paling enak itu kalau kita hidup di dalam rencananya Tuhan. Kenapa? Karena yang bela kita Tuhan sendiri. Amin. Saudara bisa punya pasukan, saudara bisa punya pengaruh yang luar biasa. Nggak akan pernah bisa lebih hebat daripada Tuhan kita. Amin. Kepada Dialah kita mengandalkan segala sesuatu. Amin. Nah, Yusuf belajar di situ. Hampir dibunuh. Cuman akhirnya dibilang, jangan. Ruben bilang nggak boleh bunuh dia. Jual aja. Dari seorang anak kesayangan, anak yang dimanja, jadi budak dijual, saudara. Itu statusnya turun banget. Betul ya? Dan kita lihat flashback bagaimana Yakub. Yakub bukan orang miskin. Yakub itu orang kaya. Kenapa? Dia disertai Tuhan. Dia punya ternak yang luar biasa, aset luar biasa. Saya percaya Yusuf ini benar-benar luar biasa banget. Tapi untuk menggenapi rencana Tuhan, dia harus ditarik keluar. Dijual, saudara. Singkat cerita, di dalam musim seperti itu, saudara, harusnya Yusuf punya pilihan. Dia mau marah, dia mau kecewa, waktu dia dijual, bisa nggak dia melarikan diri? Mungkin bisa. Bisa nggak dia lapor kepada bapaknya, minta pertolongan bapaknya? Bisa. Semua kemungkinan bisa terjadi waktu itu. Tapi lihat, Yusuf mengikuti semua apa yang memang harus terjadi dalam kehidupan dia. Dijual di pasar budak, dibeli oleh Potifar, kepala pengawal raja. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Karena Tuhan sertai dia, semua yang dia buat itu dibuat Tuhan berhasil. Kuncinya di sini bukan Yusuf, Tuhan yang buat. Amin. Satu kesadaran yang dibangun oleh anak muda yang bernama Yusuf ini, semua saya katakan karena Tuhan, bukan karena dia. Poin pertama yang harus kita pelajarin dari kehidupan Yusuf, musim-musim yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada yang namanya masa lalu, ada namanya masa sekarang, dan ada namanya masa akan datang. Apa yang saudara inginkan masa yang ada di depan saudara tergantung dari bagaimana engkau menyikapi masa lalumu yang tidak mungkin kau bisa rubah, dan bagaimana engkau menghidupi hidupmu hari ini. Seperti itulah masa depanmu. Amin. Halo, bisa ngerti nggak? Saya ini dari orang yang nakal. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Kok saya bisa dipanggil Tuhan, bisa jadi pendeta dan kemudian jadi gembala. Itu buat saya itu kadang-kadang saya berpikir sama istri saya, kok bisa ya? Tapi saya bilang gini, kalau Tuhan mau bisa-bisa aja. Saya kumpul reuni dengan teman-teman, saudara. Pertama kali saya ditahbiskan jadi gembala sekitar 13 tahun yang lalu, saudara. Dan kita ada reuni, teman-teman kita kumpul di satu tempat makan. Di jemaat ada 8 orang teman sekolah saya, saudara. Teman sekolah saya pun sampai heran kok saya bisa jadi pendeta. Karena dulu pendekar, saudara. Pendek dan kekar. Ya. Jadi kok bisa gitu ya. Nah, ada beberapa teman dari luar negeri waktu kita reuni, kemudian mereka kok teman-teman ini kan respect gitu ya sama saya. Panggil saya Pak. Loh, biasanya panggil Yoyo aja. Kenapa nih dipanggil Pak gitu kan? Mereka bilang kenapa nggak panggil nama, kita semua panggil nama, kenapa kamu kok panggil dia Pak gitu? Panggil dia bro, panggil apa gitu. Loh, dia gembala kita. Tahu nggak? 2-3 orang teman saya sampai tertawa terbahak-bahak, untung nggak jatuh dari kursinya. Kalau jatuh eksiden gara-gara saya tanggung jawab dong, ya kan? Nah, terus sampai kaget, dia jadi gembala, jadi pendeta gitu. Loh, mereka maaf ya, dengan bahasa kasarnya, kita nih bajingan, dia kepalanya kita. Loh, ini kepala premannya bertobat dalam tanda petik. Saya cuma ketawa aja. Sampai mereka deketin saya ngomong gini, benar ya kamu jadi pendeta? Bener. Kok bisa gitu, ya? Seneng juga kadang-kadang kalau ingat itu, saudara ya. Mantan orang rusak daripada mantan orang benar. Ya. Ya, mantan orang rusak jadi orang benar itu puji Tuhan karena anugerah Tuhan. Amin. Jangan ada yang mantan orang benar kemudian jadi orang rusak, enggak. Itu ditolak dalam nama Yesus dari kehidupan kita. Amin. Yes. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini, saudara? Satu hal gini. Kita harus melupakan semua kepahitan di masa lalu. Kita nggak hidup di masa lalu. Kita hidup hari ini dengan pengharapan yang luar biasa kepada Tuhan. Amin. Nah, ini yang harus kita tanamkan dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Bicara tentang kepahitan, semua orang punya masalah. Yusuf punya reason banyak banget. Dia sudah buat hal yang baik. Di rumah Potifar siapa? Sampai Potifar bilang, gua gak ngurus apa-apa. Enak banget ada Yusuf. Saya kalau hari-hari ini ada Yusuf, ada 5 gitu. Saya serahin perusahaan saya satu-satu buat yang ngurusin. Asik banget. Ya kan? Potifar ngurusnya apa? Gak ada. Cuman masalah kemudian timbul kan, ada tante-tante genit kan. Siapa? Tante Poti. Tante Potifar kan, dikatakan firman Tuhan, dia goda Yusuf. Soalnya Yusuf itu, perhatikan ya, orang yang disertai Tuhan itu pasti ada karismanya. Ya, jalan tuh gak perlu pura-pura
angkat. Nggak perlu saudara. Ya, normal-normal aja gitu. Tapi orang tahu ada anugerah Tuhan di dalam hidup orang ini. Dia bisa ngatur semua dengan perfect, dengan begitu luar biasa. Padahal dia masih remaja saudara. Hey, dia bukan lulusan sekolah manajemen yang paling terkenal, enggak. Cuman satu, dia punya Tuhan di dalam hidup dia. Dia punya Holy Spirit. Dan itu yang memampukan dia. Semua inspirasi, semua ide, datangnya dari Tuhan. Makanya saya bilang, saudara gak perlu peduli. Mungkin saudara ada yang lulusan SD. Cuman saya bilang begini, you punya Tuhan gak? You punya Holy Spirit gak? Kalau kita bergaul dengan Tuhan dan kita izinkan dia membentuk hidup kita, memberikan kita inspirasi dan hidup kita berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Percaya sama saya, promosi datangnya bukan dari utara, selatan, timur, barat. Peninggian itu datangnya cuma dari satu pusat, Tuhan sendiri, amin. Masalahnya Yusuf ini keren. Muda dikatakan cakep. Tante Potifar lihat, suaminya kan udah mulai tua kan. Udah mulai gak menarik, udah mulai banyak kisut di mana-mana, mau disetrika takut gosong. Ya kan? Ditarik sana, tarik sini, takut nanti benangnya putus. Maaf ya, bukan nyindir ya saudara. Karena hari ini kan semua pakai benang kan, banyak orang gitu. Tiba-tiba benangnya putus, melorot semua kan repot saudara. Ya, jadi horor saudara, jadi Halloween. Nah, kita lihat saudara. Digoda setiap hari bayangin. Tante Potifar ini dulu mantan ratu kecantikan. Wow. Loh, Anda perlu tahu siapa Potifar ini. Potifar ini orang yang sangat berpengaruh di istana Firaun. Kenapa? Dia kepala pasukan pengawal raja. Itu kedudukan yang tinggi saudara. Yang bisa ketemu raja, yang bisa jaga, luar biasa. Kalau segi duit, dia punya duit luar biasa lah. Punya pengaruh. Jadi kalau dia mau cari istri, saya percaya dia tinggal sweet gitu aja. Cewek-cewek pada baris. Ya keren ya. Keren saudara. Tadi pagi saya baru terima gini ya. Terima message dari teman bilang gini. Nggak perlu pergi gimnastik. Nggak perlu ya. 6 kali seminggu Anda nge-gym. Sekarang wanita cuma mencari gini, pria dengan 6 mobil baru. Ya, ini intermezzo aja saudara ya. Jangan ditiru saudara. Don't try this at home. Nah, kita kembali di sini saudara. Dia nggak peduli masa lalunya dia. Dia nggak peduli dimanapun dia ditempatkan. Dan kemudian akhirnya saudara kita lihat. Dia dijebak, dia difitnah, dia masukkan penjara. Baru mau ada promosi saudara, baru dia mau masuk di dalam comfort zone, baru dia mulai merasa bahwa semuanya ini udah ada di dalam tangan dia. Sampai dia ngomong sama Tante Potifar, semua yang ada di rumah ini, semua ada di bawah kekuasaan saya. Kecuali kamu, kenapa? Karena kamu adalah istri daripada tuan saya nggak boleh. Keren ya? Keren enggak saudara? Anak-anak muda kalau punya mental kayak gini nih keren, dipakai Tuhan luar biasa pasti. Kalau sekarang bilang begini, ada orang nggak? Ada orang nggak? Nggak ada orang. Kebetulan gitu saudara ya. Kucing dikasih ikan pindang, dihajar saudara, ya kan? Tapi enggak, ini kucingnya beda. Ini kucingnya takut Tuhan. Tahu celana saya sobek gara-gara diantem sama kucing nih, kucing berantem. Enggak, intermezzo. Ya, oke. Nah sekarang kita lihat Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang luar biasa kalau kita lihat dari keturunan Yusuf ini. Dia punya 2 anak. Dia gambarkan semua histori hidup dia waktu anaknya ini lahir. Anak yang pertama namanya adalah Manasye. Katakan Manasye. Apa artinya? Sebab Tuhan sudah melupakan semua kesukaranku pada masa lalu. Forgetful. Ini kita perlu belajar untuk melupakan semua hal-hal yang buat kita luka batin. Amin. Kalau kita nggak sembuh dengan batin kita nggak sembuh dengan kejiwaan kita, saudara nggak akan pernah bisa move on. Saudara nggak akan pernah bisa masuk dan saudara bisa melihat sesuatu. Nggak mungkin mobil, sekarang kita punya mobil, kaca depannya itu semua itu jadikan kaca spion. Accident terjadi di mana-mana, betul? Makanya selalu dibilang, perlu nggak kaca spion? Perlu. Tapi cukup kecil aja. Perlu kaca belakang? Perlu. Untuk apa? Untuk monitoring saudara. Tapi bukan untuk kita lihat. Kenapa? Karena kita berjalan ke depan. Ini penting. Saya kalau ngomong tentang kepahitan, waktunya masih ada bro? Masih ya, sampai seminggu lagi. Oke, nah saudara, saya pernah punya pengalaman waktu saya di dalam bisnis. Saya bisnis di salah satu tambang, saya nggak usah sebut namanya ya. Saya pegang keagenan satu produk dari luar negeri. Kemudian karena produk ini dipakai untuk maintenance saudara. Satu kali project manager ini orang ekspat ketemu saya ngomong. Karena produk ini saya propose untuk bisa dipakai di dalam project maintenance itu saudara. Nilai project ini sekitar 25 juta US dollar. Akhirnya deal setelah hampir setengah tahun ya.
Kita tes, kita trial saudara, akhirnya goal, keluar. Rekomendasi produk ini akan dipakai. Saudara, untuk seluruh budget itu sekitar 60% itu akan gunakan produk ini. Saya melihat selama 2 tahun proyek ini akan berjalan, saya udah lihat nih, setiap kali tutup mata gitu kok rasanya US dollar tuh terbang di depan saudara. Serius. Ya saya katakan gini, siapa sih nggak mau duit? Betul? Ya kan? Tapi duit bukan segala-galanya. Nah, ini cuman ngomong 3 orang doang. Itu pendeta itu salah itu. Berdosa dia itu. Ya. Nah, cuman saya bilang begini, semua kita udah set dengan baik. Penunjukan agent saya ingat waktu itu bulan November kejadiannya. Masih sampai next year, tahun berikutnya. Ya, sekitar bulan April. Karena kita punya kontrak kan, penunjukan sebagai agent. Karena jumlahnya besar, karena proyek ini juga harus dijamin kontinuitas daripada produk ini, saya buat deal dengan distributor dengan prinsipal saudara. Dan prinsipal cuma berkata begini, yang bosnya, owner daripada ini prinsipal ini anak Tuhan juga. Ya. Dia bilang gini, boleh nggak ketemukan kita meeting dengan project manager? Saya bilang oke. Ya. Karena orang ini seringkali sharing sama saya kalau dia ngomong tentang Tuhan Yesus itu luar biasa. Kesaksian hidup dia, bla bla bla, bagaimana dia bertobat. Kemudian singkat cerita saya kenalkan, kita meeting di Jakarta. Kemudian deal dengan proyek ini saudara. Kemudian kita akan buat agreement. Besok waktu saya pulang dari Jakarta, besoknya saya terima sebuah email. Email itu seperti petir di siang hari bolong. Ditulis di situ, diajukan ke perusahaan tambang ini bahwa PT kami tidak lagi sebagai agent atau distributor dari produk itu. Wow. Kami selama ini dapat diskon 35%. Jadi Anda bisa hitung sendiri. How much money? Berapa banyak uang yang hilang? Loh, saya ini pendeta Pak. Shock banget. Bengong. Lihat, untung gak gila saudara. Ya. Enggak, saya serius saya ngomong. Loh, ini semua, maaf ya. Dia kan gak mungkin turun ke situ. Dia gak kenal satupun. Yang kenal kan ke project manager ini saya kok. Saya local company di sana. Disikat saudara, dia masuk sendiri. Supaya apa? Supaya dia gak usah keluarin 35%. Full price dia masukkan sesuai dengan harga saya. Tapi semuanya dia take over, dia ambil. Anda tahu? Wow. Itu udah benar-benar, maaf ya, keterlaluan. Saya coba kontak dia, anak Tuhan ini dalam tanda petik, majelis di salah satu gereja besar di Jakarta, saya nggak usah sebut. Ya, nggak mau terima telepon saya. Saya kirim email, kontak, nggak mau diterima saudara. Dia langsung direct masuk. Jujur aja ngomong saudara, sakitnya itu di sini saudara. Di sini dan di sini. Sini juga sakit. Saya udah bayangin kan kita orang-orang kalau ngomong kayak gini duit besarnya perpuluhannya itu berapa duit? Ya kan kita ngomong kan rohani dulu toh. Ya, rohani ya, setuju ya? Rohani kita ngomong perpuluhannya berapa duit. Saya udah bisa lihat angkanya semua. Saya bisa tahu dia monthly usage-nya itu berapa banyak. Saya udah tahu, saya udah setup. Gereja waktu itu lagi butuh, kita lagi mau bangun beberapa. Saya udah pikir ini jalan Tuhan. Tiba-tiba semuanya habis. Saya kalau mau ngomong marah, saya marah. Karena ini nggak sesuai dengan kode etik bisnis. Saya nggak akan pernah lakukan itu pada siapapun. Tapi ini anak Tuhan, saudara. Yang kalau ngomong sama saya tentang Tuhan Yesus itu luar biasa. Ternyata masih tertinggal sebagian setan di dalam dia, saudara. Tapi saya bilang ya itu proses. Wah, saya ngomong gitu, saudara, saya cerita sama istri saya. Istri saya juga kaget. Cuma dia bilang begini, ya kita kan hamba Tuhan. Jadilah pada kita sesuai dengan yang Tuhan mau. Dia ngomongnya enak. Rohani banget kan. Cuman saya bilang gini, saya sudah punya konsep, saya punya plan, tiba-tiba habis semua. Sempat saya sakit hati, jujur aja. Saya ngomong jujur ya. Jadi jangan pernah berpikir dulu pendeta tuh semua gembala tuh kayak punya sayap gitu, tiba-tiba ada masalah dia terbang gitu. Enggak juga saudara. Badai kita hadapin. Nah terus masalahnya gini, saya bergumul dengan perasaan marah, kecewa, merasa ditipu, merasa ditusuk dari belakang, dihianati sampai satu kali. Waktu saya berdoa Tuhan Yesus bilang begini, yang kamu alamin itu belum seperti apa yang aku alamin. Aku tuh dihianati dengan muridku sendiri. Tuhan berikan, kamu itu belum ada apa-apanya. Di situ saya belajar satu hal gini. Tuhan bilang begini, dalam musim yang kamu hadapin ini, kamu bisa tetap gak bersyukur sama Tuhan.
Oh nggak gampang saudara. Nah singkat cerita kemudian, beberapa minggu kemudian di tambang ini ada namanya mess hall. Tempat kita biasa makan siang bareng-bareng. Semua kontraktor, semua karyawan-karyawan itu ada punya tempat untuk kita makan bareng. Nah saya buka pintu mess hall itu. Tiba-tiba saudara, orang ini duduk di situ. Sendirian. Maaf ya, saya ini dulu nih preman saudara. Serius. Saya pernah belajar kungfu, saya pernah belajar bela diri cukup lama. Lihat dia saudara, maaf ya. Pendeta nih. Itu darah itu dari ujung jempol kaki sampai rambut. Enggak usah pakai jelly saudara, dia bisa berdiri sendiri. Deng, tiba-tiba semua masa lalu saya muncul. Gue habisin nih orang kan, gitu kan bahasanya gitu kan. Ya. Tiba-tiba saya marah. Dia lihat saya. Dia tahu dia salah kan, dia langsung tundukkan, dia langsung geser duduknya gini. Saya jalan pelan. Saya pikir saya mau duduk, langsung cari dia kan, gitu kan. Ajak salaman lah gitu kan, adu panco atau gimana kan gitu kan, saudara. Pikirannya kan begitu kan. Nah, akhirnya saya duduk di meja bundar, saya duduk di belakangnya. Saya mau buat apa ini? Oknumnya di depan saya nih. Dan itu daerah saya, maaf ya. Itu daerah saya saudara. Dia orang luar, dia gak tahu apa-apa di situ. Tiba-tiba iblis ngomong sama saya. Selesaiin aja dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. My goodness. I have a choice. Saya punya pilihan waktu itu, ya kan? Tapi saya kemudian telepon istri saya. Saya bilang, Yang, namanya bukan si Peyang, bukan saudara. Yang itu panggilan sayang saudara ya. Saya ngomong, ini orang ini ada di depan saya. Nah terus gimana? Iya, dia gak berani lihat saya kan? Makanya saya bilang kalau kita simpan rasa bersalah itu kita nggak berani tatap mata orang lain. Ya. Kemudian istri saya cuma bilang begini, "Duh kan kamu udah ngajarin tentang mengasihi." Tuh, ini kalau istri ya. Ya kalau suami lagi agak problem gitu ngomong firman Tuhan ya. Jangan bilang hajar aja, habisin aja. Mau jadi berapa potong? Jangan saudara. Dia bukan martabak, oke? Ya. Jadi dia ngomong ini, bukankah kamu udah khotbah tentang kasih mengampuni 70 kali 7 kali? Emosi saya tiba-tiba, kebanyakan nonton sinetron, ketahuan semua. Terus kemudian apa yang terjadi? Saya bisa tiba-tiba tenang, saya doa, saya bilang Tuhan ampuni saya. Saya mau belajar berespon benar. Saya mulai berpikir begini, satu ayat tiba-tiba muncul, Filipi 2. Menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Wow, rohani banget. Cuman itu galau saudara. Ngelihat dia emosi naik sebentar, nggak lihat dia gimana saudara, walaupun dia semakin dia munggungi saya kan rasanya nggak sopan banget kan gitu ya. Ya udah akhirnya tiba-tiba satu kekuatan saya berdiri, saya hampirin dia, saya salamin, saya ajukan tangan saya. Dia gelagapan, dia nggak bisa ngomong. Pak Gunawan, oh maaf saya nggak lihat. Gimana nggak lihat dalam hati, tadi lihat saya langsung noleh, ya kan? Gitu, saya nggak lihat dari mana, dari Hong Kong, ya kan? Udah, abis itu, udah saya salamin aja saudara, saya salamin gitu. Terus dia bilang, wah itu mohon maaf ya, dia nggak bisa ngomong, dia kayak orang bingungan gitu. Saya tenang aja, itu enaknya orang benar saudara. Ya kan, nggak perlu takut apa-apa, saya cuma ngomong, saya pegang aja tangan saya nggak kasih lepas tuh. Ya, saya pegang gitu, dia bingung kan, dia mau tarik saya nggak kasih nih. Ya kan, saya pegang aja, tahu rasa loh. Ya kan, kita impartasikan kasih buat dia kan gitu. Terus kemudian, ya itu kemarin tuh pegawai saya, staff saya yang begini, bukan saya begini. Loh, yang sign itu dia kok. Saya tahu sign-nya, tanda tangan dia. Saya bilang, udahlah Pak, saya bilang gini, saya cuma ngomong begini. Saya percaya berkat itu datangnya dari Tuhan. Kalau berkat ini memang bukan dari Tuhan, saya pun akan tolak dia. Kerennya ngomongnya kayak gitu ya. Ya, tahu nggak? Dolar itu terbang depan mata saudara. Cuman begitu saya lepaskan pengampunan, saya ngomong, saya lega banget. Saya kembali ke tempat duduk saya sebagai orang yang menang. Amin saudara. Halo. Enggak, saya bukan mau, enggak, saya ngalamin ini sendiri saudara. Kalau saya nggak bisa lupakan masa lalu, saya nggak bisa dipakai Tuhan. Amin. Berapa banyak dari antara kita simpan semua hal-hal yang buruk tentang masa lalu? Forget it. Makanya dikatakan Manasya ini artinya forgetful, lupakan. Lahir anak kedua dari keturunan Yusuf, namanya adalah Efraim. Apa itu? Artinya adalah double blessing. Double prosperity saudara. Buah yang lahir. Fruitful. Seseorang baru bisa melahirkan buah-buah waktu dia belajar mengampuni masa lalunya. Amin. Yang kedua, kita lihat sekarang present tense hari-hari ini. Apa yang kita perlukan supaya kita bisa berbuah?
Satu kali murid-murid Paulus dan Apolos itu berantem, saudara. Tentang doktrin, tentang segala sesuatu, mana yang lebih hebat. Muridnya Paulus bilang, Paulus dong lebih hebat. Murid Apolos bilang, Apolos dong lebih hebat. Mereka semua sama-sama merasa mereka paling hebat. Murid-murid biasa kan gitu kan, pingin gurunya lebih hebat supaya apa? Supaya mereka katut, mereka bisa juga jadi hebat. Itu katut tuh bahasa Ibrani ya. Saudara cari nanti di kamus, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Mereka berantem sampai kemudian murid-muridnya Paulus datang. Paulus ini penuh dengan hikmat Tuhan. Dia cuma bilang begini. 1 Korintus 3 ayat 6. Dia bilang begini. Kamu perlu tahu ya. Paulus menanam. Dia sebut dirinya sendiri. Apolos itu menyiram. Tetapi ada satu faktor yang harus digarisbawahi. Tetapi hanya Tuhan yang memberi pertumbuhan. Oke? Apa yang kita bisa belajar dari ayat ini? Saudara bisa buat segala sesuatu yang terhebat. Saudara bisa punya benih yang paling berkualitas. Tapi kita harus melibatkan satu pribadi yang bisa menumbuhkan dari sesuatu yang tidak ada pertumbuhan. Siapa itu? Tuhan kita. Saudara bisa punya pengalaman hebat, mungkin lulusan luar negeri, luar angkasa bahkan, saudara. I don't know, ya kan? Tapi sekali lagi saya katakan gini, tanpa Tuhan, we are nothing. Untuk kita bisa membangun hidup kita berbuah sehingga hidup kita bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau kita ada di tengah orang-orang yang rusuh, orang-orang yang bermasalah, begitu kita hadir aja, saudara, atmosfer kita bisa buat orang yang berantem tuh jadi tenang. Itu namanya berbuah. Jangan ada komunitas yang tenang-tenang, begitu kita masuk jadi rusak. Itu buahnya busuk banget. Amin. Kita lihat apa yang dialamin. Yusuf berjalan bersama dengan Tuhan. Dia lewatin fase musim season dalam kehidupannya dia, saudara. Dia selalu berbuah. Di rumah Potifar dia berbuah enggak? Berbuah. Punya kualitas. Saya sangat percaya anak-anak Tuhan yang ada Roh Kudus dan bergaul karib dengan Tuhan, hidupnya pasti berkualitas. Ngomongnya pasti berkualitas, enggak ngomong sembarangan. Bisa mengambil keputusan dengan benar sesuai dengan firman Tuhan, bukan dengan pikiran kita, bukan dengan perasaan kita. Ini enggak gampang, saudara, serius. Sampai hari ini pun saya masih belajar. Kan orang bilang, Pak gimana sih Bapak bisa bisnis benar di tengah dunia nggak benar? Bisa. Next time dah kalau ada kesempatan saya cerita. Ya. Tapi nggak ngarep diundang loh. Saya tahu Bu Dewi gitu dia nggak enak. Ya. Jangan-jangan itu belum dapat restu dari istri saya. Selalu dikatakan begini, saudara. Kalau kita lihat Kejadian 39 ayat 2, dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, ini kata kuncinya, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Selalu berhasil ini bicara tentang sesuatu yang berkelanjutan, saudara. Setiap waktu, setiap saat, dimanapun dia ditempatkan, saudara, dia selalu berhasil. Bapak Ibu saudara yang ada di tempat ini, engkau akan selalu berhasil kalau engkau izinkan hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Amin. Bukan kita yang pimpin Tuhan. Karena itu beda tipis, Betty loh, saudara. Oh, kelihatannya di gereja dengar firman Tuhan gitu ya. Kelihatan keren. Setiap kali pendeta ngomong, oh amin. Pendeta belum ngomong dia sudah amin. Itu kan bikin bingung pendeta. Jadi hilang konsentrasi. Bu, amin. Pendeta bilang, lu apaan sih amin-amin dari tadi? Gitu. Belum ngomong juga sudah amin, saudara. Ya. Nah, cuman saya bilang, lihat saudara. Selalu berhasil di dalam segala pekerjaannya. Orang-orang kayak ini, orang-orang yang dinantikan oleh dunia ini. Saya ingin semua itu ada dalam hidup setiap kita. Yang mau terima ini katakan amin. Orang hidup dengan masa hari ini bersama dengan Tuhan, kau akan lakukan perkara-perkara yang hebat, yang dahsyat. Amin, saudara. Kita sadar semua kalau hari-hari ini saudara berhasil. Kalau saya ngelihat flashback dulu, saudara, seringkali sama istri saya kalau kita lagi ngomong, kadang-kadang kita jujur aja, kalau istri saya hadir, dia dengar saya khotbah tentang bagaimana sulitnya kami waktu 7 tahun. Ya, di tengah-tengah masa itu saya menikahi dia. Oh, ini panjang lagi ceritanya, saudara. Sulitnya waktu punya anak pertama, Jenis. Susah, saudara. Mau belikan dia susu aja duit nggak ada. Serius. Tapi saya bilang kalau ngelihat hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Dan saya tahu semua ini bukan punya saya. Semua ini punya Tuhan. Amin. Makanya kita belajar suami istri. Tuhan tiba-tiba kami dapat berkat. Tiba-tiba Tuhan bilang kasih orang itu. Kita tabur aja. Jangan yang berdoa gini, Tuhan, biar Tuhan gerakkan dia ngomong ke saya gitu. Oh, enggak, saudara, itu rekayasa. Ya, oke. Nah, kemudian yang ketiga yang penting adalah kita harus yakin. Tadi saya katakan kita punya masa lalu. Hal-hal buruk kita harus tinggalkan. Amin. Tuhan berikan kita hari ini. Ini anugerah Tuhan. Dan kita harus punya faith, kita punya iman untuk masa depan kita bersama dengan Tuhan. Saya lihat, untuk mengangkat hidup Yusuf,
Untuk dia kemudian menjadi pangeran muda, menjadi orang kedua di kerajaan Mesir, di bawah daripada Firaun, bahkan meterai itu diberikan kepada Yusuf untuk diatur semua. Bahkan muncul satu statement yang luar biasa, kita nggak pernah ketemu orang yang paling berhikmat. Semua orang-orang berhikmat itu ada di kerajaan Mesir waktu itu. Orang Kasdim dan lain sebagainya, itu semua dikumpulkan. Tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpi daripada Firaun waktu itu. Gak bisa buat, mereka nggak ngerti. Yusuf cuma ngomong aja. Dia baru keluar dari penjara. Dan kemudian dipromosikan. Akhirnya jadi apa? Jadi tangan kedua daripada Firaun. Saya senang baca bukunya Brother Daniel, I'm number 2. Ya. Keren. Kenapa? Karena number 1 selalu harus Tuhan dalam hidup kita. Amin. Siang hari ini Bapak Ibu Saudara, demi kemurahan Tuhan saya bilang begini. Ada begitu banyak buah-buah yang harusnya dunia tunggu dari hidup setiap kita. Amin. Saya hari-hari ketemu dengan orang-orang yang broken heart. Orang-orang yang mau divorce. Mereka yang punya masalah dengan anak mereka. Mereka punya masalah segala sesuatu. Dan saya tahu yang harus memberikan jawaban itu adalah kita. Orang-orang yang ada Kristus di dalamnya. Tapi kita gak pernah tunjukkan itu. Kita gak punya inisiatif untuk buat sesuatu. Kenapa? Karena kita sibuk kejar mimpi kita sendiri. Waktu kita sibuk kejar mimpi kita sendiri, kita sedang distract. Kita sedang diarahkan kepada satu hal yang bukan apa yang Tuhan mau. Makanya saya senang sekali begini. Tuhan Yesus, saudara percaya dia 100% Allah? Amin. Tapi saudara juga percaya dalam kemanusiaannya dia juga 100% manusia. Dia bisa rasakan semua penderitaan waktu dia ada di kayu salib. Semua luka, semua cambukan dia bisa rasa sebagai manusia, saudara. Itu luar biasa sekali. Cuman kita lihat satu hal. Waktu dia ajarkan doa Bapa kami, dia bilang apa? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Saya cuma belajar begitu aja, saudara. Seringkali juga gagal, jujur aja. Bukan kehendakku yang jadi. Kadang-kadang kunya kan ketuker yang huruf besarnya. Kunya itu bukan kehendakku. Kita maunya kehendak kita yang jadi lebih daripada kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus ajarkan itu? Kenapa Tuhan Yesus setiap pagi, dini hari dia berdoa. Dia connect, dia selalu bangun, dia selalu dipimpin. Dan dia melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapaknya. Enggak ada agenda lain. Kalau saudara dan saya kita ingin berbuah pada musimnya. Dan saya katakan seperti tadi janji firman Tuhan. Enggak ada kata musim deh. Mau musim panas, mau musim dingin, mau musim salju, musim apapun saudara. Anda bisa bayangkan. Kalau Anda punya pohon seperti ini. Saya percaya pohon itu akan jadi pohon kesayangan. Amin. Kenapa? Karena pohon ini menguntungkan banget buat kita. Dan saya close dengan satu statement gini. Waktu Tuhan Yesus tebus kita mesti ngerti. Dia adalah seorang investor. Amin. Berkali-kali diajarkan kepada setiap kita tentang orang menabur. Prinsip kerajaan Allah itu sama dengan seorang yang menabur benih di ladang. Siapa benih itu? Saudara dan saya. Siapa yang menumbuhkan? Tuhan yang menumbuhkan. Tapi dari benih yang satu bisa menghasilkan ratusan benih yang lain. Amin. Multiplikasi. Nah, ini yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan setiap kita. Cuman seringkali karena kita distract, karena kita sibuk dengan apa yang kita mau, saudara. Sampai akhirnya kita gak berbuah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dari tempat ini saya ingin ajak kita, saudara, betul-betul belajar untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah buat kita. Kalau tadi dikatakan Mataram kasih karunia, saya bilang semua karena Tuhan. Bukan karena saya mengembalakan di sana dari sekian ratus jadi sekian ribu. Bukan, itu gak penting buat saya. Tapi buat saya gini, kita ini semua adalah para builder. Orang-orang yang membangun, amin? Amin saudara? Cuma dua pilihan, kita membangun atau kita meruntuhkan atau menghancurkan. Kita pilih, kita akan jadi orang-orang yang membangun lewat apa? Lewat buah-buah kehidupan yang kita share buat setiap orang. Gak ada kenal musim. Kami dalam keadaan susah, kami dalam keadaan, jangan pikir saya gak takut dengan gempa saudara. Ya. Waktu kejadian gempa Kamis tanggal 9 itu yang buat anak saya, Shane itu shock. Kenapa? Karena gempanya bukan gini. Gempanya itu gini, kayak mesin jahit. Itu bangunan gedung tuh bunyi semua tulangannya, konstruksinya. Itu rumah-rumah yang konstruksinya tidak kuat tuh langsung plus. Nggak jatuh ke kiri ke kanan, saudara. Turun ke bawah. Apa? Kayak orang duduk. Itu bahasa Ibrani ya. Plus, selesai, saudara. Nah, waktu itu saudara, saya sedang di dalam, mohon maaf ya, anak saya Shane kecil itu baru buang air besar, belum pakai celana dalam,
Gempa saudara. Kita lari. Nah pembantu di rumah itu, saya udah bilang sama dia dari gempa pertama itu hati-hati dengan botol-botol. Dia tuh suka kumpulin botol. Botol-botol kosong gitu. Nah botol kosong tuh dia taruh di rak saudara. Dan adik saya dia lebih di depan, dia lari, dia lihat itu botol-botol itu kayak lompat dari tempatnya. Prang, prang, prang saudara. Itu lantai itu penuh dengan kaca semua, dengan beling saudara. Tiba-tiba anak saya kaget, lari langsung sini. Gempa, dia teriak gitu, dia lari saudara, tahu enggak? Saya kejar dia. Dia lari itu di atas beling itu saudara. Enggak pakai sandal kita, karena di rumah. Lari, saya kejar, saya juga di atas beling itu saudara. Saya udah enggak peduli, beling di mana-mana, pecahan botol itu saudara. Saya kejar dulu sampai gemeter gini di luar. Saya langsung kejar dia, saya langsung angkat dia, saya lihat kakinya. Enggak ada satupun luka karena beling. Saya lupa saya juga lari di atas beling saudara. Ilmu meringankan tubuh saya ternyata belum dilepaskan. Saya lihat, enggak ada, saya lihat miracle, saya lihat mujizat. Mas saya bilang begini Bapak Ibu saudara. Kalau kita bersama dengan Tuhan, segala sesuatu boleh terjadi, amin. Tapi saya percaya perlindungan Tuhan yang supranatural akan ada atas hidup setiap kita. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau berbuah seperti dunia ini berbuahkah? Atau kita mau berbuah seperti Tuhan ngajarkan kita 3,5 tahun. Bertemu dengan orang sakit disembuhkan. Saya berikan kepada semua jemaat, saya bilang begini, jangan pernah takut doakan orang sakit. Karena yang menyembuhkan bukan kita, Tuhan yang sembuhkan. Amin. Saya pernah berdoa, doakan orang sakit, gak sembuh, mati saudara. Terintimidasi saudara. Cuman saya bilang begini, ya itu memang sudah waktunya dia, penghiburan buat gembala saudara. Ya cuman saya bilang gini, kita harus jamah banyak orang, supaya orang bisa ngerti bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Tuhan bilang begini, rancangan-rancangan yang Tuhan berikan buat kita rancangan yang terbaik. Bukan rancangan kecelakaan. Dan dia berikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Mari kita bangkit.